semuanya, apa kabarnya Nits? Semoga kalian baik-baik saja ya. Balik lagi bareng gue Emul. Dan kali ini gue mau menceritakan sebuah film yang berjudul. Film ini menceritakan seorang lelaki yang sering dibully di tempat kerjanya. Lalu untuk pertama kalinya ia mendapatkan teman yang bernama Nathan. Ia adalah seorang karyawan baru yang bekerja di perusahaannya. Tetapi Nathan tidak sadar bahwa teman barunya itu memiliki sifat yang buruk. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Tanpa berlilah-lilah, ayo atuh urang ke pembahasannya. Sebelum melanjutkan ke videonya, jika suka channel ini subrek aja ya dan nyalakan loncengnya biar kalian semua tidak ketinggalan update video terbaru dari si Emul. Siapkan sabuk pengaman, pelicin atau oli, cemilan, dan tetaplah jadi beban keluarga. Film dibuka dengan memperlihatkannya seorang lelaki yang selalu menyendiri bernama Box. Box tinggal di kota terpencil yaitu kota kelahirannya. Ia hanya tinggal sendiri dikarenakan ia sudah tidak punya siapa-siapa lagi, apalagi orang tuanya. Dan Box sehari-harinya hanya bekerja di pengolahan daging. Angkat pagi bekerja, ia melihat wanita cantik yang sedang berjalan. Ia lalu mengikuti wanita cantik tersebut dan ia pun melihat apa yang dilakukan oleh wanita cantik sampai di rumahnya. Setelah dirasa cukup, ia pun lalu pergi ke mobil dan berangkat bekerja. Di pabrik tersebut ia melihat seorang lelaki yang bernama Nathan yang sedang melamar kerja di pabrik tersebut. Bosnya yang bernama Bernard menyuruh Bob untuk mengajarkan Nathan untuk pengolahan daging yang benar. Mendengar suruhan bosnya, Bob pun langsung mengajak Nathan untuk pergi ke peternakan. Setelah selesai, Bob pun mengajak Nathan untuk kembali ke pabrik dan melihat cara pembuatan daging di pabrik. Mulai dari membelah-belah daging dan memotong-motong daging dan lain-lainnya, Bob pun mengajarinya. Di sana Bob menceritakan kepada Nathan ketika membelah daging harus berhati-hati karena takutnya terjadi hal yang tidak diinginkan. Setelah semua yang telah diajarkan Bob pun lalu mengajak Nathan untuk pergi ke rumah makan untuk makan siang. Di sana terlihat seorang pria yang bernama Black yang sering membuli Bob karena awaknya yang begitu gendut. Setelah selesai makan siang, Bob dan Nathan pun kembali untuk bekerja. Baru satu hari bekerja, Nathan pun didatangin oleh si Black yang tadi. Tanpa berlilah-lilah lagi, si Black pun langsung menghajar si Nathan dan memberikan makanan kepada si Nathan yang tidak layak dimakan, sehingga membuat perut si Nathan kesakitan. Dan si Nathan pun langsung menemui si Bob dan menceritakan kejadian yang dialami oleh si Nathan. Baru saja Bob dan Nathan lagi ngegibah, tiba-tiba si Black datang dan membuat keonaran. Karena mereka sering dibully oleh si Black, si Nathan dan si Bob pun merencanakan untuk membalas dendam kepada si Hidung. Kepulang bekerja, mereka pun bergegas ke rumahnya si Black. Entah mau apa, apakah akan melakukan LGBT atau tidak. Kemudian mereka secara perlahan-lahan masuk ke dalam rumah si Black dengan gampangnya. Dan si Black pun ditikam dengan gampangnya oleh si Box, sehingga membuat si Hidung menjadi terdiam dikarenakan tubuh si Box yang begitu besar. Dan si Box pun menyuruh si Nathan untuk membunuhnya. Akan tetapi si Nathan tidak mempunyai nyali yang begitu besar, karena si Nathan mempunyai nyalinya hanya seperti kerupuk kentang.
Melihat si Nathan yang tidak ada kawani, si Bok pun langsung menusuk-nusuk pisau ke si Hideng dan membuat si Hideng menjadi modar seketika. Setelah si Hideng tewas, mereka pun berencana untuk membawa si Hideng ke pabrik dan menggilingnya sampai menjadi es krim dan membuangnya ke danau. Anjing, sangat mengerikan, sangat seringi bagi aing. Dengan hal itu polisi pun akan kesulitan mencari tahu info kematian si Hideng. Setelah kejadian tersebut, mereka berdua pun sangat senang karena tidak ada kekacauan lagi di tempat kerjanya. Scene berlanjut ke esokan harinya. Terlihat Nathan yang sedang melihat mobil polisi yang akan datang ke pabriknya. Lalu polisi itu menanyakan kejadian si Black kepada si Nathan, dan si Nathan pun langsung pergi menuju si Bok dan membicarakannya kepada si Bok. Awalnya Nathan sangat takut dikarenakan ia adalah pelakunya saat ditanya-tanya oleh polisi tersebut. Akan tetapi si Bok menyuruh si Nathan untuk menenangkan diri dikarenakan pembunuhan mereka pun tidak akan diketahui oleh siapapun. Beberapa hari kemudian, kini Bok dan Nathan menjadi lebih dekat dan Bok pun mengajak si Nathan untuk membunuh kembali. Aduh, ini kurang cap menjadi mamang kopet. Di sini si Bok menceritakan kepada si Nathan bahwa membunuh itu sangat menyenangkan. Anjing, mamane lah. Dan si Nathan pun mengiyakannya. Dan si Bok pun mengajak si Nathan untuk pergi ke rumah wanita yang pernah diikuti oleh si Bok. Dan dialah target selanjutnya. Mamang kopet GG goreng gawe bang. Setelah selesai mereka membunuh si wanita tersebut, Mamang Kopet Bok dan Mamang Kopet Nathan pun membawa si wanita tersebut ke pabrik untuk digiling halus dan dibikin es krim lemon. Setelah beres melakukan pembunuhan itu, Mamang Kopet Nathan pun kembali ke rumah untuk pulang, dan di rumahnya sudah ada pacarnya yang menunggunya. Pacar Mamang Kopet pun memberitahu kepada Mamang Kopet bahwa dia akan berulang tahun pada besok hari dan ingin merayakan partinya di rumah Mamang Kopet. Dan Nathan pun mengajak si Bok untuk party bersama. Mereka pun langsung party bertiga seharian penuh. Terlihat Kopet Nathan pun telah kecapean dan dia pun terlelap tidur di kursi. Di sisi lain, saat si Tracy mau buang air kecil, tanpa dia sadari si Bok telah mengikutinya. Scene berlanjut pada besok harinya ketika si Bok dan Nathan telah bekerja seperti biasa, dan si Bok pun mengajak si Nathan untuk sepulang bekerja mengajaknya ke bar. Namun Nathan di sini menolaknya dikarenakan Nathan masih ada pekerjaannya. Terlihat Nathan yang sedang berbincang-bincang dengan seseorang yang bernama Jen Henderson, dan Jen Henderson pun mengatakan waktu dulu dia sering membersihkan talang-talang. Selanjutnya si Nathan berpamitan kepada Jen Henderson untuk pulang ke rumahnya dikarenakan pekerjaannya sudah selesai. Sesampainya di rumah Nathan pun dikejutkan oleh si Bok yang sudah berada di rumahnya si Nathan. Terlihat si Tracy yang sudah jelek kepada si Bok dikarenakan kelakuan si Bok itu pika sebelen, dan si Tracy pun menyindirnya dengan kata, "Aduh, Aa mah pika sebelen." Tracy pun menyuruh si Aa Kopet Nathan untuk mengusir si Aa Kopet Bok pergi dari rumah si Nathan dengan cara sehalus sutra. Karena Kopet Nathan yang memiliki sifat takut sama pacar, Kopet Nathan pun menyuruh si Kopet Bok untuk pulang. Scene berlanjut pada besok harinya ketika si Bok mengajak Kopet Nathan untuk pergi ke gudang
dikarenakan lagi libur bekerja di pabriknya. Dan si Bob pun menunjukkan sebuah kotak yang berisikan manusia yang telah disimpan lama oleh si Bob. Bob pun mengatakan kepada Kopet Nathan bahwa itu adalah Jane Henderson. Dan ternyata tanpa sepengetahuan Nathan, Bob itu adalah seorang psikopat yang telah membunuh banyak orang dan menyekap banyak orang di gudang tersebut. Psikopat mah anjing. Dan Bob pun mengatakan kembali kepada si Nathan bahwa dia suka membunuh di kota secara random. Anjing, GG kali kau bang. Lalu mereka pun meninggalkan tempat tersebut. Dan di perjalanan mereka melihat sepasang kekasih yang sedang berkemah. Melihat hal itu, Bob pun langsung turun keluar mobil dan mengajak si Nathan untuk membunuh dua sejoli yang sedang mau melakukan adegan penggabrutan. Dan ajab penggabrutan di sisi jalan pun is real. Dan dua sejoli itu harus modar seketika di tangan si Kopet tersebut. Setelah si Kopet berdua ini telah membunuh dua sejoli itu, tiba-tiba datang cucu dari Jet dari belakang. Lalu si Mamang Kopet Bos menyuruh si Nathan untuk menembak bocah tersebut dikarenakan bocah tersebut melihat kelakuan mereka berdua. Pada awalnya Nathan menolak suruhan si Kopet Bos tersebut, tetapi jika bocah itu tidak dibunuh maka mereka akan ketahuan oleh polisi. Dan tanpa berlila-lila si Kopet Nathan pun akhirnya menembak bocah tersebut sehingga membuat bocah itu menjadi modar seketika. Jing rada tepuguh nyawa nyari tanah. Mamang Kopet Bos pun langsung senang karena melihat temannya itu bisa memodarkan jelema. Anjing gege goreng gawe nasi anjing jelema ih. Scene berlanjut ketika mereka berdua sedang berada di rumah dan si Nathan pun ingin berhenti menjadi Mamang Kopet. Dan dia juga mengatakan bahwa perbuatan mereka yang sering lakukan itu perbuatan yang tidak disukai oleh semua orang yang ada di dunia ini. Aing sarua anjing. Dan Nathan pun berhenti menjadi teman Mamang Kopet Bos. Dan film pun berakhir. Gimana lur ending ceritanya? Apakah menggembirakan, mengasihkan, atau menggalaukan? Dan jangan lupa subrek channel ini jika suka ya, dan